guys, Diulang. welcome back to my YouTube channel Adelia. Oke, hari ini kita akan talkie seputaran rumah KPR. Ini mungkin beberapa teman-teman ada yang mau ngambil rumah KPR, ini bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman dari Besti ya. Nah, di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada yang ingin teman-teman tanyakan juga, teman-teman bisa dijawab di kolom komentar aja. Di kolom komentar aja. Pertanyaan yang pertama, kenapa dulu kalian mutusin ngambil KPR? Bilin jawab guys. Kenapa ya? Kenapa ya? Yang pertama itu karena budgetnya juga cukup, Besti. Budgetnya juga murah. Kebetulan kami juga ngambilnya itu KPR yang subsidi, di mana bunganya juga flat gitu. Jadi kayak tiap tahun itu nggak ada floating bunga. Iya, nggak ada floating bunga, Besti. Itu alasan utama kami. Jadi daripada nyewa rumah, kami lebih mending ambil KPR. Karena nggak beda jauh, tapi malah lebih untung ke kita sih. Untuk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau ngambilnya itu yang tahunannya lebih rendah, mungkin bisa dibesarkan pada saat DP gitu. Oke. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Proses KPR gampang atau ribet? Ribetnya enggak, cuman banyak teman. Karena kita ngambilnya kan nggak menggunakan apa itu namanya karyawan teman. Kita ngambilnya nggak atas nama karyawan, tapi kita ngambilnya tentang usaha teman. Jadi ngurusnya itu sedikit lebih lama daripada karyawan. Jadi pendapatan kami itu kan kami pendapatan usaha, di mana kalau misalnya usaha itu nggak menentu pendapatannya, tidak ada slip gaji. Jadi untuk ini juga untuk teman-teman yang pengusaha, kalau misalnya mau ngambil rumah KPR itu sebenarnya bisa, cuman ada banyak beberapa hal yang harus disiapin juga, termasuk surat izin usaha, terus juga rekening korannya, bentuk usaha nanti wujud fisik usahanya. Karena nanti bakalan ada mereka yang survei datang ke lokasi usaha teman-teman buat menanyakan beberapa hal gitu. Pernah ditolak bank atau enggak? Enggak. Alhamdulillah nggak pernah ditolak bank, karena kita juga memang belum pernah punya cicilan ya. Kita belum pernah punya cicilan kredit atau apapun. Jadi kita lancar-lancar aja untuk masalah bank, nggak pernah ditolak. Kita bersih bosku. Tapi kan yang ini dia sekali datang habis itu kena nggak jumpa. Itu bukan ditolak sih, karena mereka nggak jumpa sama kami. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang punya usaha, sebisa mungkin stay 24 jam di tempat usaha itu, Besti. Jadi kalau misalnya kemarin kami nggak jumpa itu karena kami udah pulang ya. Jadi kayak jam mereka itu datangnya itu nggak nentu. Karena gitu, kan guys. dari jam kantor kan itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi mereka datangnya itu di jam 6, setengah 6 atau jam 6. Kami udah pergi, jadi mereka langsung kayak ini nggak ACC nih. Iya. Tapi kami ngajui komplain karena tim surveinya itu nggak jumpa kami. Jadi kami minta dijadwalkan ulang untuk jumpa begitu. Setelah itu langsung ACC. Ya, jadi untuk teman-teman yang pengusaha, sebisa mungkin teman-teman 24 jam ada di tempat usaha itu. Ketika sudah dikonfirmasi sama mereka, akan dilakukan survei itu, karena jamnya itu nggak nentu. Oke, berapa lama ngumpulin uang DP? Sekitaran 1 bulanan, sebulanan Besti, karena memang DP-nya kami nyari yang sesuai budget. Jadi untuk teman-teman yang mau ngambil rumah KPR, sesuaikan aja sama DP teman-teman. Tapi semakin besar DP teman-teman semakin lebih bagus gitu, karena semakin murah harga cicilannya. Jadi sesuaikan aja sama teman-teman mau cicilan yang lebih murah atau juga tahunannya juga yang lebih sedikit. Karena sih tahunnya lebih rendah ya. Oke. Yang selanjutnya, apa biaya tak terduga yang bikin kaget? Sejauh ini kalau untuk ambil KPR nggak ada, karena memang pihak marketing udah membahasakan ini kita sekian juta nih bang sampai selesai. Nah, dan sampai selesai itu memang segitu. Kita nggak ada over budget, nggak ada uang tak terduga nih harus bayar ini, nggak ada teman-teman. Memang sesuai sama yang mereka katakan. Alhamdulillah dapat marketing yang memang sesuai perkataannya sama yang bakalan terjadi gitu. Jadi kita nggak terkejut. Jadi ini juga tips untuk teman-teman yang mau ngambil rumah KPR. Jadi harus ketika kalian ngambil atau berkonfirmasi dengan si tim marketingnya, harus memang benar-benar kalian itu tanyain seputaran yang pengen kalian tanyain semua biaya-biaya apa aja yang bakalan dikeluarin juga. Jadi nggak ada biaya-biaya tak terduga lain. Jangan sampai terkejut. Oke, next. Apa tips kalian buat yang mau ambil KPR? Pertama kalian survei teman-teman, pastiin survei
cek rumahnya itu pernah banjir atau tanahnya itu sengketa, itu bahaya banget. Terutama tanah sengketa itu bahaya banget ya, karena takutnya nanti kalian udah mau lunas ambil rumah, ternyata tanah itu sengketa, surat tanah lain itu nggak bakalan keluar, surat rumah itu nggak bakalan keluar, teman-teman. Itu paling utama menurut aku. Survei rumah, tanya sama warga sekitar tentang perumahan tersebut. Iya, benar banjir atau enggak. Jadi jangan tanya sama tim marketingnya ya, Jangan, ya. bakalan oke semua kalau sama Iya, marketing. jadi tanyainnya itu sama warga sekitar, sekitar. apakah tanah itu bersengketa atau kayak gimana. Apalagi kalau misalnya tanahnya itu bekas sawah juga. Sebetulnya ya agak-agak lah ya. Kalau misalnya bekas sawah atau yang dekat-dekat sungai, biasanya kan kalau misalnya KPR itu dia di pelosok-pelosok Tanah, gitu, ya. guys. Oke, kalau bisa ulang, apa yang pengen kalian lakukan beda dari yang sekarang mungkin ya? Dari dia dulu apa? Kalau bisa diulang mungkin untuk ambil KPR-nya mungkin masalah wilayah sama posisi rumah sih. Iya. Mungkin begitu, karena kenapa? Ada posisi di sini yang lebih strategis menurut kami, tapi waktu kami mau ngambil posisi tadi memang udah terisi, sudah deal sama orang lain. Tapi setelah beberapa bulan posisi rumah tersebut ternyata dilelang, teman-teman. Dilelangnya karena pemilik rumahnya nggak bayar. Jadi harusnya bisa di situ, tapi gara-gara mereka ngambil duluan dan ternyata rumahnya itu dilelang sekarang. Oke, Besti. Kalau misalnya aku sendiri, kalian harus kalau misalnya aku saranin ambil di rumahnya itu yang memang udah kamar mandinya itu di belakang. Jadi teman-teman nggak capek buat kalau misalnya nanti bangunnya dipindahin kamar mandinya di belakang, karena kalau misalnya kamar mandi di tengah kayak punya kami sekarang ini, dia kesannya agak lebih sempit guys, dibanding kalau misalnya kamar mandi di belakang sama dapur gitu itu lebih lebar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ambil rumah subsidi juga pilih itu yang kamar mandinya udah di belakang. Lalu apalagi ya, benar-benar diperhatikan, benar-benar diyakini sama diri kalian memang kalian mau di situ, atau karena nggak ada yang lain makanya kalian disitu. Jangan nanti nyesel seperti kami ya Besti ya, karena ngerasanya udah cocok, udah klop, padahal sebenarnya kami maunya yang di tempat lain gitu ya. Bisa jadi kami harusnya sulit pay. Pokoknya teman-teman harus banyak-banyakin sulit pay dulu di beberapa perumahan baru dimantapkan gitu. Mungkin tips dari kami seputaran rumah KPR. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakin lagi, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti akan kami jawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, see you next time di Kalau video kami kita selanjutnya. bikin part 2. Oke, ya, see you next time. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe.